Kita lanjut ke narasumber ketiga, Ibu Dr. Ike Farida. Selamat siang, Ibu. Ibu Dr. Ike. Kami persilahkan untuk sesi berikutnya. Selamat siang. Ya. Kami persilahkan Ibu. Mungkin kita lebih banyak nanti untuk tanya jawab. Waktu kami berikan kepada Ibu Ike untuk menyampaikan materi. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Yogyakarta yang menggantikan Bapak Dirjen AHU Kemenkumham RI, Direktur Tata Negara, Direktorat AHU, kemudian para pembicara, Bapak Andi Omara, Bapak Yayan Indriana, Ibu Kus, apa kabar Ibu, dan seluruh jajaran pada Kementerian Hukum dan HAM RI, juga kepada Direktur Pidana ya, tadi Direktur Pidana hadir. Terima kasih. Dalam kesempatan ini saya akan langsung membahas tentang, mungkin bukan membahas ya, karena saya diminta oleh Pak Dir Tata Negara, Ibu silakan Ibu nanti curhat lagi katanya. Jadi saya akan curhat lagi dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan setelah curhatan yang kesekian puluh kali akan ada kemajuan untuk perlindungan dan kepastian hukum bagi anak-anak kawin campur. Bapak dan Ibu, tadi sudah dibahas bahwa hubungan antar individu itu melintasi batas negara di era globalisasi ini semakin luas ya, semakin tidak ada lagi batas. Kemudian itu didorong dengan tingkat mobilisasi yang tinggi di tingkat regional, nasional maupun internasional. Hal ini tentu membuat banyak pertemuan antar manusia yang beda warga negara dan akhirnya mereka kawin campur. Namun di sini harus diingat bahwa yang kawin campur itu mungkin merasakan secara langsung apa masalah-masalah yang mereka hadapi. Dan kita harus ingat semua bahwa yang kawin campur itu tidak selalu mereka dari kalangan kalangan masyarakat yang memiliki tingkat finansial yang cukup, tidak semua. Sebagaimana ada di dalam slide, ada banyak dasar hukum, kemudian ada tambahan-tambahan lagi yang lahir di tahun ini dan di tahun lalu, namun sayang sekali undang-undangnya belum lahir, belum ada revisi. Di situ kawin campur adalah perkawinan antara dua orang Indonesia, dua orang yang kemudian tunduk pada undang-undang yang berbeda. Itu ada di dalam undang-undang perkawinan. Masalah yang dihadapi oleh mereka yang melakukan kawin campur itu sangat banyak. Sebagaimana ada di dalam slide, dari mulai dia masalah properti, harus bikin perjanjian kawin, padahal dia nggak ngerti apa itu perjanjian kawin, karena dia hanya berlatar belakang SMP pendidikannya, kemudian dia pergi ke Arab dan ketemu dengan sopir, kemudian dia kembali ke Indonesia, punya anak, ketika dia mau beli rumah kecil-kecilan, menjadi masalah. Itu salah satunya. Belum lagi masalah adanya perceraian, adanya hak waris anak, dan lain-lain. Terkait dengan administrasi kependudukan, itu juga masalah. Terkait dengan kakaknya, KTP-nya, faktualnya di lapangan, mudah-mudahan di sini juga hadir ada dari Dirjen Kependudukan. Mudah-mudahan ada kawan-kawan saya di sini hadir, mudah-mudahan sehingga bisa juga memberikan masukan kepada Pak Dirjen, seperti salah satunya misalnya kawin campur yang kemudian si suami yang sudah lama menetap di Indonesia dan usianya sudah lanjut, tapi kemudian tidak mampu untuk keluar dari Indonesia dan tidak mampu untuk melakukan proses administrasi. Mengapa? Karena ada biaya. Itu juga ada faktualnya. Itu salah satu masalah perkawinan campuran. Begitu juga dengan masalah ketenaga kerjaan, pengaturan WNA, pasangan kawin campur misalnya, bagaimana dia bisa bekerja di Indonesia, kemudian dengan
tadi saya sampaikan tidak selalu pasangannya itu adalah datang dari keluarga yang finansialnya tinggi atau dalam kondisi tubuh yang sempurna. Ada di antaranya juga yang memiliki disabilitas. Ini juga masalah yang dihadapi oleh kami pelaku kawin campur. Yang ingin saya bahas dalam kesempatan ini, atau yang tepatnya yang ingin kita curhatkan ke Kumham RI adalah terkait dengan kewarganegaraan anak. Salah satunya yaitu terkait dengan afidavit dan seterusnya ya. Silakan di slide berikutnya. Sebagaimana diketahui, ini adalah beberapa rentetan definisi. Jangan terlalu cepat, Mas. Boleh mundur lagi. Ini adalah tentang definisi. Kita warga negara Indonesia tadi sempat dibahas oleh pembicara sebelumnya bahwa bukankah kita semua ini dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 45 ya, termasuk anak-anak kita, termasuk mereka yang punya latar belakang tinggi pendidikannya maupun buat mereka yang tidak punya latar belakang tinggi. Warga negara Indonesia adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Nah, di sini tadi sempat dibahas juga oleh pembicara sebelumnya terkait dengan asas. Terkait dengan asas, kita memiliki azas ius sanguis, azas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara atau tempat kelahiran. Indonesia menganut azas ius sanguis, kemudian ius soli terbatas, tempat kelahiran, dan azas kewarganegaraan tunggal, serta azas kewarganegaraan ganda terbatas. Silahkan ke slide berikutnya. Ya, memang boleh dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu luar biasa, di mana di undang-undang ini pada akhirnya perempuan, Ani misalnya, seorang perempuan warga negara Indonesia yang menikah dengan John, warga negara Australia misalnya, itu kemudian diakui haknya bisa memilih kewarganegaraan. Karena di undang-undang sebelumnya Ani itu harus ikutan. Ketika Ani tidak menyatakan bahwa saya ingin tetap menjadi warga negara Indonesia, maka negara menyatakan bahwa Ani ikut suaminya. Begitu juga dengan anaknya. Di undang-undang sebelumnya tidak diizinkan bahwa seorang anak kawin campur itu boleh ikut menjadi warga negara Indonesia apabila ibunya Indonesia, tapi dipaksa, tidak ada pilihan, dia harus ikut ayahnya, ya. Oleh karenanya Undang-Undang 12 2006 kemudian memfasilitasi anak-anak tersebut dan wanita-wanita yang kawin dengan asing. Ini tidak saya bahas karena kita sudah sama-sama tahu apa itu pasal 4C, anak dari perkawinan yang sah, ayahnya WNI, ibu WNA, D, perkawinan yang sah, ayah WNA, ibu WNI, dan seterusnya ya. Kita bisa masuk ke slide berikutnya, ke slide 5. Ya, nah ini mudah-mudahan nanti jajaran Kementerian Hukum dan HAM RI, khususnya Direktur Tata Negara dan juga direktorat yang lainnya, bisa kemudian melakukan beberapa pencatatan dan kemudian ada beberapa kemajuan lah, misalnya lahir rancangan PP yang sudah tertunda bertahun-tahun ataupun revisi undang-undang kewarganegaraan itu sendiri. Saya ambil contoh untuk memudahkan kasus A, kasus B, kasus C, dan kasus D. Ini adalah real dan faktual. Di mana anak
kawin campur, dia tidak mendaftar, dia tidak punya afidavit, maka dia akan dianggap sebagai WNA murni. Kenapa dia tidak mendaftar? Kenapa dia tidak punya afidavit? Kita tidak ingin membahas salah siapa. Tadi saya sudah sampaikan bahwa yang kawin campur tidak selalu dengan latar belakang pendidikan yang tinggi. Maka dia tidak tahu. Belum lagi apabila lokasi tempat tinggal orang tersebut tidak berada di lokasi yang mudah mengakses informasi yang cukup. Sehingga pendek cerita dia tidak punya afidavit. Hal yang lain adalah beberapa negara tidak mengakui dan tidak ingin ada warga negaranya yang even memiliki kewarganegaraan double atau ganda. Pendek cerita, anak tadi dianggap sebagai WNA murni. Jadi ketika tadi Pak Dir mengatakan bahwa selama dia lahir, saya tulis nih Pak Dir, selama dia lahir yang orang tuanya salah satunya adalah Indonesia, dia pasti Indonesia. Tidak Pak, faktanya tidak begitu. Sampai sekarang tidak begitu faktanya. Saya berharap seperti itu. Ini Bapak karena minta saya curhat mewakili ribuan pasangan kawin campur, mungkin ratusan ribu pasangan kawin campur yang ada di tanah air dan ada di mancanegara. Kemudian dikatakan pasal 41 Undang-Undang Kewarganegaraan, di situ mereka akan hilangkan kewarganegaraan Indonesia. Maksudnya bukan hilang, ketika dia tidak mendaftar setelah 4 tahun lewat, ya sudah, dia tidak bisa. Dia bukan warga negara Indonesia dan dia harus melakukan naturalisasi. Contoh kasus B, anak kawin campur, kemudian dia punya afidavit. Pada usia 21, dia berusaha untuk apply, untuk melakukan permohonan. Entah bagaimana, karena meja kesana kesini dan seterusnya saat itu belum ada online, dan sekarang pun mohon maaf online, tapi masih ada beberapa masalah teknis terkait online, maka intinya dia terlambat memilih warga negara Indonesia. Sesuai dengan pasal 6, maka hilanglah kewarganegaraan Indonesianya. Dan dia harus melakukan permohonan sebagai warga negara asing. Kasus C, anak kawin campur, dia punya afidavit, tapi dia tidak memilih warga negara Indonesia dan dia menjadi warga negara asing, tapi kemudian baru 1 bulan terlalu ekstrim, 1 tahun jadi WNA, ternyata saya ingin makan gado-gado setiap hari dan ingin makan pecel, ingin pergi ke restoran sederhana, sudahlah saya pindah lagi ke Indonesia dan saya ingin menjadi warga negara Indonesia. Tapi dia tetap saja dianggap sebagai WNA, meskipun baru 1 tahun. Yang terakhir adalah anak kawin campur yang dia belum berusia 18 tahun. Apakah dia punya afidavit, ataukah dia tidak punya afidavit, tapi dia belum punya hak untuk memilih. Padahal dia sudah ingin memilih. Kemudian, tapi dia tetap tidak bisa memilih dan tidak diizinkan memilih. Saya pernah berdiskusi ini dengan Pak Dir ya, Pak Baroto, Dr. Baroto, dan saya katakan bahwa ini anak, ibunya di sini, ayahnya sakit-sakitan karena sudah usia, anaknya masih di bawah 18, dan anaknya punya potensi. Dia bisa berkembang. Dia memang belum masuk ke kelas seperti Rudi Hartono pada saat itu, tapi dia ingin menjadi ke sana karena usianya masih sangat belia. Organisasi olahraganya sangat memberikan dukungan. Pemain golf. Tapi ini kemudian terhambat. Karirnya juga terhambat karena ada sebagian anggota dari organisasi tersebut, sebagian anggota dari mereka kemudian mulai menyatakan bahwa kita nggak mau loh yang didahulukan adalah anak-anak yang afidavit, kita maunya anak-anak murni aja yang mewakili Indonesia. Nah, itu salah satu yang mungkin Bapak dan Ibu yang tidak kawin, tidak
memiliki kerabat atau mengalami sendiri kawin campur, ini mungkin tidak tahu masalah ini. Itu adalah masalah-masalah ya. Kemudian yang lain adalah tadinya kan kita harus membayar 50 juta satu anak. Tapi pasangan kita ketika mau masuk jadi warga negara Indonesia hanya 2.500.000. Dan jangan salah dengan persyaratan yang menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 itu sangat tidak fleksibel, sangat rigid. Yang diantaranya adalah tidak masuk di akal, tidak masuk di logika. Salah satunya adalah, hey kalian kan yang sudah umur 21 yang tadi itu kasus ABC dan mungkin kasus ABC di sini khususnya, kalian harus punya pekerjaan dulu dan harus punya penghasilan tetap. Kalau bahasa anak muda sekarang, ya kali Pak, saya kan baru 21, lulus aja belum Pak, masa saya suruh punya penghasilan tetap, tapi saya pengen jadi warga negara Indonesia. Nah, itu salah satu masalahnya. Kemudian masalah yang lain, persyaratan yang kehilangan anak yang kehilangan kewarga negara Indonesianya disamakan jadi WNA murni. Kemudian ada juga anak-anak yang di negara tersebut tidak mengenal pelepasan kewarganegaraan, termasuk salah satunya adalah Amerika. Saya rasa ini dialami oleh Pak Menteri ya, Pak Menteri Yasona ketika salah satu anaknya lahir di Amerika kalau saya tidak salah ya. Saya sebagai akademisi juga di sini ingin memberikan, bukan ingin ya, setelah berkali-kali meminta kepada pemerintah mohon agar ada solusi jangka pendek, solusi jangka panjang, solusi jangka menengah. Salah satunya adalah merevisi PP nomor 2 tahun 2007. Karena banyak sekali hal-hal yang belum diatur. Yang lainnya adalah jangka panjang, Pak, boleh nggak sih Pak di amandemen Undang-Undang nomor 12. Nah, yang di bagian pojok kanan bawah itu tertulis bahwa ada memang di PP 28 2019 tentang PNBP, kewarganegaraan anak yang lahir di Iusoli, kemudian ketika dia ingin menjadi warga negara Indonesia, sekarang biayanya jadi 5 juta nih, tidak 50 juta lagi gitu ya. Tapi menjadi pertanyaan adalah pada bulan Juli 2020 ini masih banyak masukan informasi yang saya terima bahwa itu belum bisa diimplementasikan. Saya belum tahu apakah pada bulan November menjelang akhir tahun 2020 ini masih belum bisa diimplementasikan atau tidak. Yang berikutnya, silahkan untuk slide berikutnya. Tadi disampaikan bahwa Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 itu sangat luar biasa. Ya, terus kemudian pokoknya hebat deh Indonesia bisa mengeluarkan undang-undang yang seperti itu. Di sini saya juga mengapresiasi bahwa undang-undang itu lahir luar biasa. Indonesia bisa melahirkan di tahun 2006, tapi kita perlu mengingat dan kita tidak perlu malu, tidak perlu berkecil hati ketika ada masukan dari masyarakat bahwa undang-undang itu masih banyak kekurangan. Salah satunya adalah pasal 41. Ya, di pasal 41 itu kan dikatakan bahwa hai kalian anak-anak yang lahir, setelah saya izin bacakan deh biar refresh ya yang tidak pegang undang-undang. Pasal 41 Undang-Undang tentang Kewarganegaraan nomor 12 tahun 2006. Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, huruf C, huruf D, huruf H, huruf I, dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sebelum undang-undang ini diundangkan dan belum berusia 18 tahun atau belum kawin memperoleh kewarganegaraan RI berdasarkan undang-undang ini dengan mendaftarkan kepada menteri melalui pejabat atau perwakilan RI paling lambat 4 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Yang menjadi pertanyaan adalah, ini fungsinya apa sih pasal ini? Kita tidak perlu
tidak perlu malu mengakui bahwa ini nggak ada fungsinya menurut saya. Memang dikatakan ketika Gloria, adik Gloria maju ke Mahkamah Konstitusi, MK mengatakan bahwa ketentuan ini adalah ketentuan peralihan loh. Ini juga bagian untuk perlindungan hukum buat anak-anak. Kalau saya bilang tidak, ini bukan memberikan perlindungan hukum. Saya sering bertanya-tanya dan bingung kenapa pasal ini lahir, karena dengan lahirnya pasal ini itu justru malah melanggar ketentuan pasal 28 huruf D ayat 4 Undang-Undang Dasar 45. Itu melanggar. Mana Undang-Undang Dasar? Terus kemudian kalau kita lihat, ini justru melanggar azas perlindungan maksimum yang ada di dalam undang-undang itu sendiri. Khawatirnya. Saya bacakan, pasal 28D ayat 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kenapa sih, Pak? Kenapa sih harus didiskriminasikan itu anak? Apa salahnya dia? Kasihan ya Pak. Jadi melanggar, jelas-jelas melanggar Undang-Undang Dasar 45. Nonsens kalau dibilang bahwa pasal 41 untuk melindungi anak-anak, kawin campur, nonsens bagi saya. Kemudian, ngomong-ngomong, sudah diatur loh di pasal 6. Sudah tepat dan cukup loh itu di pasal 6. Jadi nggak perlu lagi di pasal 41. Apa sih yang dipusingin? B. Pelanggaran asas non-diskriminasi. Tuh, diskriminasi lagi dilanggar. Dan yang terakhir adalah ini juga melanggar serentetan atau beberapa pasal di dalam Deklarasi of Human Rights. Well, pasal 7, pasal 6, pasal 15. Ya Allah, Pak, mau sampai kapan undang-undang ini didiamkan? 2006 itu 14 tahun yang lalu. Pak Yasona sudah 2 periode jadi menteri, dan sederetan jajaran pejabat yang ada di Kemenkumham RI itu semua orang pintar, tidak ada orang bodoh di situ. Semua orang pintar. Masa orang pintar tidak bisa mendorong, membantu direvisinya undang-undang yang umurnya sudah lebih dari 10 tahun? Terlebih undang-undang itu melanggar. Saya ingin sampaikan bahwa ketika Gloria maju di MK, karena saya dengan background hukum, saya dengan berat hati saya sampaikan bahwa yang diajukan itu kurang pas. Saya sudah asumsi bahwa jawaban dari MK, putusan dari MK akan ditolak. Bukan berarti ketika saya maju akan berhasil, tidak. Cuman kebetulan menurut saya itu kurang pas karena cepet-cepet saat itu Gloria sedang naik daun karena urusan paskibraka, terus kemudian banyak yang membantu, tiba-tiba langsung maju gitu. Itu kurang persiapan. Nah, jadi di sebelah kanan atas pasal 42 ini juga membahas tentang kehilangan kewarganegaraan dan seterusnya. Tapi saya ingin lebih konsen dan nantinya ingin mungkin ada banyak Bapak dan Ibu yang ingin diskusi. Jadi saya tidak akan berpanjang-panjang. Saya ingin maju ke slide berikutnya. Ya. Ini adalah usulan perbaikan yang mungkin Pak Direktur juga sudah bosen, dan bukan saja di Dirjen aku. Ibu mungkin bisa lebih singkat lagi Ibu supaya ya, lebih banyak waktu untuk tanya jawab. Terima kasih. Ini sudah mau selesai ya, Bu Kus. Ini adalah revisi PP. Ini kapan ya direvisinya? Terus kemudian untuk
amandemen Undang-Undang Nomor 12 tadi sudah saya sampaikan, tidak antara lain adalah memasukkan bab kewarganegaraan, kemudian memperoleh kembali kewarganegaraan anak kawin campur agar tidak dibatasi di usia yang sebagaimana umumnya atau di pasal 6 ayat 3, salah satunya adalah tertulis di bawah memberikan rentang usia yang lebih panjang bagi anak kawin campur untuk memilih kewarganegaraan. Bukan saja mungkin di situ belum diganti, bukan saja dari 18 tahun sampai 21, tapi mungkin lebih muda lagi, misalnya 15 sampai 30 tahun. Kemudian menghapus pasal 41 meskipun memang sudah tidak masuk lagi, tapi tetap saja itu memang harus dihapus. Saya rasa yang lainnya adalah, saya rasa itu dulu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini di tahun 2021 pemerintah bisa memberikan tekanan-tekanan dalam artian positif kepada DPR untuk bisa melakukan revisi undang-undang kewarganegaraan. Karena undang-undang Cipta Kerja saja bisa keluar dan itu ada ribuan pasal, ini satu undang-undang. Demikian, sebelum dan sesudahnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati khususnya para jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang sudah berbaik hati mengundang saya. Demikian saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Ike, terima kasih curhatan sekaligus sudah kita tampung. Mudah-mudahan di bawah pimpinan Bu Ike bisa menjadi ide untuk revisi Undang-Undang 12 dan berawal dari sini, dari kegiatan ini.